Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, tanggal 17 Rabiul Tsani 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 22 November 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, terakhir pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah. Nama Al-Hamid. Hari ini kita akan memasuki nama yang lain di antara nama-nama istimewa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Haq. Napa? Al-Haqqu. Al-Haqq pakai huruf napa? Qaf. Al-Haqqu. Kita akan baca malam hari ini apa yang disampaikan oleh penulis Syekh Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julayil hafizahullah tentang makna dari nama yang mulia ini, yang sebelumnya kita baca dalilnya dulu baru kemudian maknanya. Yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 36. Fadhal. Bismillah. Qala al-muallifu Syekh Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julayil hafizahullah ta'ala. Al-haqqu jalla jalaluh. Qala tabaraka wa ta'ala, fata'ala Allahul malikul haqq. Kita baca dulu dalilnya. Ya. Jadi nama Al-Haq disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran nama Al-Haq ini terulang 10 kali. Berapa kali? 10 kali dalam 10 ayat. Salah satunya adalah apa yang dibawakan oleh penulis, yaitu dalam surat Toha ayat 114. Surat apa? Toha ayat pinten? 114. Dalam surat Toha ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fata'alallahul malikul haq. Fata'alallah, maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah. Al-Malik, maha raja. Al-Haq, Al-Haq, maha benar. Ya, terjemahannya kira-kira Al-Haq adalah maha benar. Ini salah satu ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran yang di situ tersebut nama Allah Al-Haq. Adapun di dalam hadis Nabi SAW, salah satunya adalah hadis yang di dalamnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang doa iftitah ketika sholat tahajud. Jadi ternyata dalam sholat tahajud itu ada beberapa doa iftitah yang oleh Nabi SAW hanya dibaca ketika tahajud. Ya.
Jadi doa iftitah salat itu ada yang dibaca oleh Nabi SAW di salat fardu dan juga di salat sunnah. Ada juga jenis doa iftitah yang hanya dibaca oleh Nabi SAW dalam salat sunnah, terutama salat tahajud. Nah, nama Allah Al-Haq ini disebutkan di salah satu doa iftitah tahajud. Entah jamaah sekalian pernah membaca doa iftitah ini dalam tahajudnya atau tidak, yaitu ketika Nabi SAW disebutkan kana yastaftihu bihi salatal lail, bahwa Nabi SAW menggunakan doa ini sebagai istiftahnya dalam salat malam. Awalnya Allahumma lakal hamd anta qayyumis samawati wal ard. Ini awalnya panjang sampai kemudian di akhirnya walakal hamdu antal haq. Walakal hamdu antal haq. Sesungguhnya segala pujian adalah milikmu dan engkau adalah al-haq. Engkau di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadis tadi menyebutkan bahwa salah satu nama Allah adalah Al-Haq. Dari pemaparan dua dalil itu dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya, kita bisa memahami bahwa Al-Haq memang betul-betul nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika jenengan punya anak, kemudian anaknya dinamai apa? Abdul Haq, maka itu nama yang benar. Sebagaimana jenengan menamai anak jenengan Abdullah, terus apa lagi? Abdul Rahman, terus Abdul Aziz, apa lagi? Abdul Malik. Sing pengen sugih apa? Abdul Ghani. Tapi ora sugih-sugih, ya ora apa-apa. Sing sugih kudu jenengan, sing sugih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini valid, nama Al-Haq ini betul-betul salah satu di antara Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita membawakan dalil yang menunjukkan bahwa Al-Haq ini memang betul-betul nama Allah, mari kita akan membahas apa makna dari Al-Haq. Tadi apa terjemahannya? Maha benar, yang maha benar. Baik, iqra. المعنى في حق الله عز وجل هو الموجود المألوه حقيقة المتحقق وجوده وإلهيته والحق ضد الباطل. Nah, apa itu makna dari Al-Haq? Huwa al-mawjud. Huwa al-mawjud. Arti dari Allah maha benar adalah Allah benar-benar ada. Kenapa? Allah benar-benar ada. Sehingga tidak mungkin diragukan lagi keberadaannya. Nanti kita akan baca apa yang disampaikan oleh penulis di sini, bahwa Allah itu wajibul wujud. Keberadaannya adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Berbeda dengan manusia. Manusia itu bisa ada, bisa apa? Bisa tidak ada. Ya. Seluruh makhluk ciptaan Allah itu bisa ada dan bisa tidak ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Ya. Sehingga pernah ada seorang pakar ya ilmu kalam, ya pakar ilmu kalam, sebuah ilmu yang terpengaruh dengan ilmu filsafat. Dia pernah ketemu sama orang gunung, ya orang Badui gitu ya kira-kira. Si ahli ilmu kalam ini mengatakan kepada Arab Badui, cara dewek ya wong apa? Wong gunung lah ya, wong desa yang tidak berpendidikan tinggi lah kira-kira seperti itu. Kata si ahli ilmu kalam ini, aku punya
100 atau 1000 bukti bahwa Allah itu ada. Jadi dia ingin membanggakan bahwa dia bisa punya 100 dalil, 100 argumen yang menunjukkan Allah itu ada. Maka si Arab Badui itu dengan ringannya mengatakan, berarti Anda punya 100 atau 1000 keraguan tentang keberadaan Allah. Makanya Anda itu berusaha mencari bukti apa? Keberadaan Allah. Kata orang Arab Badui itu, untuk membuktikan Allah ada itu mudah sekali. Ya, untuk membuktikan Allah itu mudah sekali. Gak perlu berpanjang lebar sampai berapa tadi? 100 atau 1000 argumen. Saya aja orang Arab Badui itu hanya dengan melihat alam semesta ini teratur, itu sudah yakin gak mungkin alam semesta ini kalau ndak ada yang ngatur. Ya. Orang Arab Badui ini punya onta. Dari mana dia bisa mengetahui ada onta lewat melalui jalan ini? Dari mana taunya? Dari apanya? Dari tapak kakinya. Gampang banget. Sederhana sekali cara berpikir orang Arab Badui tersebut. Dari mana saya tahu onta ini, tanah ini semalam diinepi onta? Dari mana? Bekasnya apa? BAB. Ontanya habis BAB di situ. Ketahuan. Orang Arab Badui hidup dalam fitrahnya. Ya. Sehingga sebenarnya keberadaan Allah itu adalah sebuah keniscayaan. Maka kalau ada orang ateis yang menolak keberadaan Allah, dia menolak sebuah keniscayaan. Ya. Sebagaimana kematian adalah sebuah keniscayaan, begitu pula keberadaan Allah adalah sebuah keniscayaan. Allah itu pasti ada. Allah itu benar-benar ada. Ya. Dan anehnya orang-orang ateis, walaupun mereka tidak percaya Allah, tapi mereka percaya adanya apa? Kematian. Kenapa mereka percaya? Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bapaknya mati, ibunya mati, temannya mati. Akhirnya mau nggak mau mereka percaya. Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah keniscayaan. Ini makna al-haq. Al-haq maha benar, artinya Allah benar-benar ada. Al-ma'luhu haqiqatan. Al-ma'luhu haqiqatan artinya adalah bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ini makna berikutnya. Jadi makna yang pertama, Allah itu benar-benar ada. Al-haq maknanya juga Allah itu satu-satunya yang benar untuk diibadahi. Ya, kan maha benar ya. Allah satu-satunya yang benar untuk diibadahi. Berarti kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, berarti peribadatannya apa? Kebalikannya benar apa? Salah. Kebalikannya al-haq apa? Batil. Dan itu secara gamblang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 62. Surat apa? Al-Hajj ayat 62. Di dalam ayat ini Allah memberikan perbandingan antara penyembahan kepada Allah dengan penyembahan kepada selain Allah. Perhatikan baik-baik. Dzalika bi annallaha huwal haq. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah al-haq. Ini salah satu ayat dari 10 ayat yang menyebutkan nama Allah al-haq.
Surat apa bau? Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Ketahuilah bahwasanya Allah adalah al-haq, yang maha benar. Setelah Allah menyebutkan ini, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan seluruh sembahan selain Allah adalah batil. Lihat bagaimana Allah memberikan perbandingan antara al-haq dengan apa? Al-batil. Ayat ini semakin menguatkan bahwa salah satu makna al-haq adalah bahwa Allah adalah satu-satunya yang benar dan berhak untuk disembah. Adapun Tuhan-Tuhan yang lainnya yang disembah selain Allah, semuanya batil. Tapi Tuhan-Tuhan itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, tapi batil. Batil itu artinya tidak pantas untuk disembah. Alhamdulillah jamaah yang kami hormati. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Kok kita diberi hidayah menyembah Allah? Dengan adanya zaman mudahnya perpindahan informasi, zaman media sosial, zaman internet, apa yang dahulu nggak pernah kita lihat, akhirnya jadi kita lihat. Pernah ada orang ngirimi, entah di daerah mana di dunia ini, yang membuat pagar betis. Membuat apa? Pagar betis, seakan-akan seperti akan menyambut seseorang. Ya. Begitu yang akan disambut itu mendekat, maka mereka pun berlomba-lomba untuk tiarap. Untuk apa? Tiarap. Mereka di pinggir jalan, begitu kelihatan yang akan disambut mau datang, mereka buru-buru tiarap dengan tiarap-tiarap yang begitu rapat jaraknya. Gak lama kemudian yang ditunggu-tunggu datang. Apa? Apa yang datang? Sapi. Kenapa? Sapi. Jadi mereka itu kalau keinjek sapi itu kayak ketiban daru. Ketiban daru sih apa ya? Ketiban daru apa? Ketiban duren lah. Bingung ketiban daru. Bismillah. Karena mereka meyakini bahwa sapi ini adalah makhluk yang istimewa. Bukan makhluk deh. Maaf, mereka menuhankan sapi. Ya, jangan bisa bayangkan. Alhamdulillah, Allah beri kita hidayah untuk kenal Islam, sehingga yang kita sembah itu Allah, yang memang layak, pantas, dan berhak untuk disembah. Dan mungkin jamaah yang kami hormati, mungkin di antara orang-orang yang rela punggungnya, kepalanya bahkan untuk diapa? Diinjak-injak dengan harapan mendapatkan berkah mak plotok gitu ya dia. Berkah dan gue dia. Lagi melaku mak brut. Itu dia langsung buat rebutan itu dia. Wah, dia bisa nggo apa? Nggo apa? Nggo pesugihan apa? Nggo isi kupat apa? Nggo mungkin di antara orang-orang itu mungkin ada yang doktor. Mungkin di antara orang-orang itu ada yang pro apa? Profesor. Ya. Artinya mungkin di antara mereka ada orang-orang yang berpendidikan.
Seharusnya dengan pendidikan yang dia miliki tersebut, seharusnya dia bisa berpikir, kok bisa-bisanya kita menyembah nopo? Sapi gitu. Dan kita tahu sapi itu bakalan mati. Alhamdulillah kita menyembah Allah yang tidak pernah dan tidak mungkin apa? Mati. Itu yang nyembah makhluk hidup. Yang lebih parah lagi yang menyembah benda mati. Lah wong keris kok disembah-sembah? Keris itu bisa karatan dan bisa apa? Lapuk. Buktinya bisa karatan apa? Buktinya setiap tanggal tertentu mereka apain? Mereka bersihin, ya, dijamas istilahnya, dijamas, dibersihkan apanya, kerak-keraknya, kemudian dikasih minyak wangi, terus dikasih pakai jeruk apa namanya, jeruk nipis, banyune gue, banyu gombok resiki apa mau? Kerak-kerak dan karat-karat itu gue rebutan. Ya naudzubillahi min dzalik, dan kayak jenengan ngresiki pager, ya terus banyune diapa nih? Diadangi, terus bungkung apa? Ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kita dikasih hidayah beragama Islam, menyembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang layak dan pantas untuk disembah. Jadi tadi al-haq adalah yang benar-benar apa? Ada. Kemudian apalagi tadi? Satu-satunya yang berhak untuk disembah. Baik. Iqra wal haqqu والحق في ذاته وصفاته فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت وجوده من لوازم ذاته ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. Nah, ini beliau ingin menambahkan wal haqqu fi dzatihi wa sifatihi. Allah itu maha benar zatnya. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa Allah itu benar-benar apa? Ada. Wa sifatihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala maha benar sifat-sifatnya. Nanti akan dijelaskan. Fahuwa wajibul wujud. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala ini walaupun istilah yang awalnya dari ahli kalam atau dari orang-orang filsafat, tapi maknanya yang benar adalah wajibul wujud. Allah itu keberadaannya adalah sebuah keniscayaan dan tidak membutuhkan yang lainnya untuk ada. Itu kira-kira wajibul wujud itu seperti itu. Kalau selain Allah itu bukan wajibul wujud tapi mumkinul wujud, ya. Kalau Allah itu wajibul wujud, pasti ada, dan keberadaannya tidak membutuhkan yang lain. Kalau selain Allah, keberadaannya pasti membutuhkan yang lain. Contoh, kulo kali jenengan, kita ada di muka bumi ini, supaya ada kita membutuhkan keberadaan sinten? Orang tua. Jadi kita nggak mungkin ujuk-ujuk ada maktuing kalau nggak ada siapa? Orang tua kita. Apakah orang tua kita juga sama seperti kita? Ya, orang tua kita nggak mungkin ada kalau nggak ada orang tuanya lagi, mbah kita gitu ya, kakek dan nenek kita. Itu namanya mumkinul wujud. Kalau Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud. Allah itu pasti ada dan keberadaannya tidak membutuhkan yang lainnya. Allah ada dengan sendirinya. Kamilus sifati wan nu'ud. Ya. Ini kira-kira penerjemahan atau terjemahan atau makna dari
Allah itu maha benar sifat-sifatnya, artinya sifat-sifat Allah itu semuanya sempurna. Ya. Semua sifat-sifat Allah itu sempurna. Wujuduhu min lawazimi dzatihi. Kalau zatnya ada berarti Allah pasti ada. Wala wujuda li syai'in minal asya'i illa bihi. Dan tidak mungkin selain Allah ada kalau Allah tidak mengadakan sesuatu tersebut. Selain Allah tidak mungkin ada kalau Allah tidak mengadakannya. Jadi kita katakan ya, kita ada membutuhkan keberadaan siapa? Orang tua kita. Orang tua kita ada membutuhkan keberadaan kakek dan nenek. Begitu seterusnya. Lah, Nabi Adam adanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula anak-anak kita. Anak-anak kita ada karena kita ada, kemudian karena takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya betapa banyak pasangan suami istri yang sudah menikah tapi tidak dikaruniai oleh anak. Jadi keberadaan anak itu tidak mutlak tergantung keberadaan orang tuanya, tidak. Justru adanya anak itu memang salah satu sarananya adalah adanya bapak dan ibu, tapi itu dengan takdir dan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi lam yazal wa la yazalu bil jalali wal jamali wal kamali mausufa. Allah subhanahu wa ta'ala selalu sempurna, selalu indah dan selalu agung. Walam yazal wala yazalu bil ihsani ma'rufa. Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan akan terus dikenal dengan kebaikannya. Nah, kemudian di sini mulai dijelaskan lebih lanjut lagi. Kalau tadi kan kita bicara tentang keberadaan Allah, sekarang akan dijelaskan hal-hal yang terkait dengan Allah pun juga benar. Nah, فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ووعده حق ورسله حق وكتبه حق ودينه هو الحق وعبادته وحده لا شريك له هي الحق وكل أمر اتصف به فهو حق. Tadi kita berbicara tentang keberadaan Allah yang pasti ada. Sekarang penulis mengatakan faqauluhu haqqun. Karena Allah itu maha benar, maka seluruh ucapan Allah pasti benar. Ya. Jadi adalah wujud Allah, sifat Allah secara umum sekarang mulai dirinci satu persatu. Karena Allah adalah maha benar, maka ucapan Allah, firman Allah, perkataan Allah juga pasti apa? Benar. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran yang itu adalah merupakan kalamullah, apa artinya kalamullah? Firmannya Allah. Maka begitu kita membaca, kita harus yakin ini benar. Tidak mungkin ada Al-Quran, ayat Al-Quran yang salah, itu tidak mungkin. Baik salah kandungannya atau salah tulisannya. Kecuali kalau orangnya yang nulis salah, itu mungkin. Tapi kandungan Al-Quran itu tidak ada yang salah. Sehingga kalau ada kita ketemu dengan orang yang berani ngeritik kandungan Al-Quran, gak usah banyak berpikir panjang, gak usah silau dengan gelar dia yang panjang, profesor, doktor, PhD dan seterusnya. Begitu kita dengar ada orang berani mengkritik Al-Quran, maka kita langsung yakin, seyakin-yakinnya, tanpa membutuhkan bantahan macam-macam, bahwa orang ini telah melawan kemahabenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu ditulis dalam sebuah disertasi, walaupun itu ditulis dalam sebuah tesis, walaupun itu dimuat di dalam sebuah jurnal yang punya predikat Sinta, ya, diakui Sinta sekian, ya, maka kita yakin bahwa apa yang dia tulis pasti salah, karena tidak mungkin Allah itu salah, ya.
Setiap apa yang difirmankan oleh Allah pasti benar. Ini prinsip dasar kita yang harus kita yakini sebagai umat Islam dan sebagai hambanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi'luhu haqq. Kalau tadi ucapan, inilah perbuatan. Ya. Selain ucapan Allah yang pasti benar, perbuatan Allah juga pasti benar. Ya. Apa itu perbuatan Allah? Menghidupkan, mematikan. Salah satunya, memberi rezeki. Maka begitu kita ketemu dengan kejadian di mana Allah mewafatkan seseorang atau menghidupkan seseorang, maka kita harus yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu benar. Sehingga jangan pernah kita menyalahkan Allah. Bahkan sekedar bertanya dengan nada protes saja nggak boleh. Karena ada sebagian orang, kenapa? Kenapa kok saya yang ditimpa musibah? Padahal saya sudah rajin apa? Sholat. Lah tanggaku ora tahu sholat, ya sehat-sehat baik. Tidak boleh seperti itu. Karena apapun yang diperbuat oleh Allah itu pasti benar. Allah menakdirkan si A hidup, itu pasti benar. Allah menakdirkan si B meninggal, itu pasti benar. Begitu pula ketika Allah subhanahu, itu perbuatan Allah menghidupkan dan mematikan. Perbuatan Allah membagi rizki. Di antara perbuatan Allah membagi rizki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki antara satu orang dengan orang yang lain. Kenapa? Beda-beda. Sehingga jangan pernah sekali-kali kita protes, kenapa saya dapat segini, si A dapat segitu. Gak boleh. Ya. Kenapa saya yang sudah capek dapatnya segini, sedangkan dia yang gak capek dapatnya segitu. Ketika itu takdir Allah, itu yang diperbuat oleh Allah, maka tidak boleh sama sekali kita protes. Apapun yang diperbuat oleh Allah pasti benar. Menghidupkan, mematikan, membagi rizki, mengatur alam semesta, ini perbuatan Allah. Sehingga jangan pernah kita mengatakan, kenapa kok matahari terbitnya dari mana? Dari timur. Kenapa? Enggak dari barat. Kenapa kok bulan purnamanya itu cuma tanggal berapa? 14, 15, 16. Kenapa enggak dari tanggal 1 sudah purnama? Ya itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW di Mekah yang padang pasir. Kenapa enggak diturunkan di Indonesia yang gemah ripah roh jinawi hijau? Kan lebih cocok dengan Indonesia. Enggak boleh kayak gitu. Itu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya yang kadang-kadang kita sebagai manusia nggak nyampe untuk untuk memahaminya. Perkataan Allah benar, apalagi tadi? Perbuatan Allah benar, wa liqa'uhu haqq. Dan pertemuan dengan Allah pasti benar. Pertemuan dengan Allah, apa maksudnya? Kita pasti bakalan menghadap Allah. Itu artinya. Kita pasti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sekalipun kita meragukan tentang itu. Kemarin ini sudah saya sampaikan panjang lebar di pengajian tafsir nggih. Apa ayatnya? Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Demi hari yang dijanjikan. Hari apa? Hari kiamat. Itu pasti ada. Kita semuanya bakalan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Tidak mungkin tidak. Ucapan, perbuatan, terus apa? Pertemuan. Wa wa'duhu haqq. Dan janji Allah pasti benar. Janji Allah pasti benar. Apa contohnya? Allah menjanjikan kaum mukminin dengan apa? Surga. Itu pasti. Bahkan sejak di kuburan Allah sudah menjanjikan melalui lisan nabinya Muhammad SAW bahwa kuburannya orang yang beriman setelah dia sukses menjawab pertanyaan sinten? Mungkar dan Nakir, yuftahu lahu bab ilal jannah, akan dibukakan pintu kemana? Ke surga. Fayatihi min rauhiha wa raihaniha. Begitu dibuka pintu tersebut, maka masuklah angin yang wangi, yang sejuk dari surga ke dalam kuburan orang tersebut, dan kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Ini janji. Percaya mboten? Percaya mboten? Betul ngalami. Kenapa kita percaya walaupun nggak pernah ngalami? Ya, nek pernah ngalami jenengan orang kene. Ya. Kenapa kita percaya walaupun kita nggak pernah ngalami? Karena Allah yang mengabarkan. Setiap ucapan Allah, wahyu Allah, baik di Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, pasti apa? Pasti benar. Wa wa'duhu haq. Janji Allah pasti benar. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa capeknya kita di dunia untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, untuk ngaji, untuk sabar ketika dizalimi. Jangan pernah berpikir bahwa capeknya dan perjuangan pengorbanan kita untuk mengikuti ajaran dan perintah Allah itu bakalan sia-sia. Jangan pernah berpikir seperti itu. Semuanya akan diganjar oleh Allah melebihi apa yang kita lakukan. Jadi bukan diganjar sesuai yang kita lakukan, bukan. Kalau sesuai yang kita lakukan ya kita ganjarannya ya yang kita lakukan itu wisip apa urung gitu loh kira-kira. Banyak sekali kekurangannya. Allah akan kasih kita ganjaran melebihi dari apa yang kita lakukan. Surga Allah itu sangat istimewa, tidak sebanding dengan apa? Amalan yang kita kerjakan. Ya. Coba kita ulangi. Apa tadi? Ucapannya pasti benar. Terus perbuatannya pasti benar. Terus pertemuan dengan Allah pasti benar. Terus janjinya pasti benar. Wa rusuluhu haqqun. Dan para rasul Allah pasti benar. Atau dengan kalimat yang lain, ajaran yang dibawa oleh para rasul pasti benar. Dan kita tahu bahwa ajaran yang dibawa oleh seluruh rasul intinya sama. Napa njajal? Tauhid. Sama semuanya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an' budullaha wajtanibut taghut. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat pasti misi utamanya sama. Ani' budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhi kesyirikan. Misinya sama. Yang beda cuma apanya? Yang beda cuma kalau bahasa kita sekarang fikihnya aja yang beda. Ya, kalau akidahnya sama. Sehingga ajaran yang dibawa oleh Rasul pasti benar. Tauhid nggak mungkin salah. Yang salah orangnya, kita-kitanya ini yang mungkin salah. Tapi kalau ajaran tauhidnya ini pasti benar. Ya. Terus kata beliau, wa kutubuhu haq. Dan kitab-kitab yang Allah turunkan pasti benar. Kalau Al-Quran kita yakin ya pasti benar.
Nah, kitab-kitab yang lain, benar enggak? Kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, pasti benar atau tidak? Pasti benar enggak? Kok ragu-ragu? Pasti benar enggak? Itu firman Allah atau bukan? Taurat, Zabur, Injil, itu firman Allah atau bukan? Firman Allah. Loh, kenapa ragu? Pasti benar ketika diturunkan. Pasti benar ketika diturunkan. Saat diturunkan kepada nabi-nabi tadi, Injil kepada siapa? Nabi Isa. Zabur kepada Nabi Daud. Terus Taurat kepada Nabi Musa. Ketika kitab-kitab tadi diturunkan kepada nabi-nabi tersebut, pasti benar. Nah, lain cerita ketika para nabi itu wafat, kemudian muncul sebagian dari umatnya yang tidak bertanggung jawab, kemudian mengubah, nambahi, ngurangi dan seterusnya. Ya kalau sekarang ya kitab-kitab itu tidak bisa kita katakan yang ada sekarang itu semuanya benar. Karena sudah mengalami apa? Pengubahan. Sudah diubah-ubah sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kitab-kitabnya. Kemudian kata beliau, wadinuhu huwal haq. Dan agama Allah itulah yang paling benar. Makanya ada ayat bunyinya apa? Inna dina indallahil Islam. Kita sebagai umat Islam, kita harus meyakini agama kita ini yang benar. Ya. Jadi jangan kita mau termakan dengan orang yang mengatakan jangan merasa benar sendiri. Loh, kita ini menganut sesuatu yang tidak boleh kita yakini itu benar. Itu kan aneh. Sangat kontradiktif. Ya. Inilah pemahaman yang muncul belakangan, pemahaman relativisme. Segala sesuatu itu relatif. Apa yang benar menurut Anda belum tentu benar menurut saya. Yaitu kalau bicara bukan masalah akidah, bukan masalah agama, ya mungkin saja. Ya. Matematika pada ini, ya. Terus apa lagi? Garap ujian, fisika, biologi, bahasa Indonesia, ya. Sejarah. Kita kasih jawaban loh, belum tentu jawaban benar. Ya itu kalau misalnya masalah-masalah gitu enggak apa-apa. Tapi begitu sudah masuk ke dalam ranah agama, agama saya belum tentu benar, agama Anda pasti belum tentu juga benar. Enggak bisa. Kalau seperti itu kita beragama di atas apa kalau kayak gitu? Kita beragama itu di atas sebuah keyakinan bahwa agama kita ini yang benar. Terus kalau ada orang lain meyakini agamanya benar gimana? Itu hak dia. Nanti kita akan ketemu di akhirat siapa yang kira-kira betul-betul benar. Dan kita meyakini bahwa agama kita adalah satu-satunya yang benar. Inna dina indallahil Islam. Ya. Ini agama Allah. Coba kita ulangi lagi. Apa tadi? Ucapannya pasti benar. Terus perbuatannya. Terus pertemuan dengan Allah, terus janjinya, apalagi rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, agamanya, wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah hiyal haq. Dan beribadah kepada Allah itulah yang benar. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Beribadah kepada selain Allah itu pasti wa kullu amrin ittasafa bihi fahuwa haq. Semua sifat Allah itu pasti benar. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas buah manis mengimani nama Allah Al-Haq. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.